Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktab Islamiyah Tapanuli merupakan madrasah tertua di Kota Medan. Sejak didirikan pada 1918, gedung ini memiliki sejarah panjang dalam menjalankan perannya sebagai tempat belajar. Maktab Islamiyah Tapanuli terletak di Jalan Hindu, nomor 110F, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Gedung ini juga disebut sebagai Madrasah 01 Al-Wasliyah. Kali ini, saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam berkesempatan melakukan praktik kerja lapangan untuk mengekspor sejarah dan perkembangan madrasah tertua di Kota Medan ini. Gedung berukuran 8 meter x 16 meter ini dibangun menjadi 2 lantai, yang kedua lantainya dipakai untuk tempat belajar. Gedung ini didirikan di atas tanah wakaf yang diberikan oleh Datuk Haji Muhammad Ali, seorang bangsawan yang dikenal dermawan pada saat itu. Surat tanah wakaf ini tercantum dalam Surat Penyerahan Hak Memperusahaai Tanah Kerajaan Sri Paduka Negeri Delhi Regional Nomor 111 tanggal 3 Maret 1918. Surat ini ditandatangani oleh Sultan Mahmud Rashid Perkasa Alamsyah dan Datuk Haji Muhammad Ali. Gunung ini juga merupakan tempat berdirinya organisasi Al-Jamiatul Wasliyah yang didirikan pada 30 November 1930. Selain itu, sejak tahun 1933, gedung ini digunakan sebagai tempat pengajian khusus putri. Dan pada 1 Juli 1934, organisasi kepanduan didirikan di Maktab Islamiyah Tapanuli ini. Dulu tentang latar belakangnya. Latar belakang didirikannya maktab ini karena di Medan ketika itu belum ada lembaga pendidikan Islam yang berdiri sendiri, artinya terpisah dari rumah guru dan tidak di tempat ibadah, tidak di masjid atau tidak di langgar. Biasanya belajar di rumah guru atau di masjid atau di musola. Nah, ketika semakin banyak umat Islam di Kota Medan ini dengan berhasilnya perkebunan tembakau yang didirikan oleh pengusaha-pengusaha Belanda, maka banyak orang yang datang umat Islam dari berbagai daerah ke Delhi ini, dulu disebut Delhi Kota Medan ini ya. Maka dengan demikian banyaklah anak-anak Muslim di sini yang tentu saja membutuhkan pendidikan agama. Maka melihat keadaan yang demikian, belum ada lembaga pendidikan Islam yang berdiri sendiri. Sementara beberapa perantau-perantau itu sudah menempatkan asal mereka sudah ada lembaga pendidikan yang berdiri sendiri. Maka ketika itu masyarakat yang berasal dari Mandailing, sekarang Madinah ya, Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan dulu, itu bersepakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang terpisah dari rumah guru. Maka diupayakanlah untuk mendapatkan tanah. Karena kalau dalam sejarah pendidikan Islam, nama-nama lembaga itu kan ada yang dulu namakan kutab, ya, di Arab itu ada namakan kutab. Itu untuk tempat anak-anak belajar membaca dan berhitung. Setelah Islam datang, selain belajar membaca dan menghitung, juga diajarkan Al-Quran dan pendidikan Islam. Saya kira nama maktab ini tidak menggunakan kutab, tapi diambil dalam bentuk kata maktab. Pada kesempatan praktik kerja lapangan di Maktab Islamiyah Tapanuli ini, saya memiliki beberapa program kerja. Salah satunya yaitu membuat landscape area Maktab Islamiyah Tapanuli pada tahun 1940. Bersama dengan Bapak Silmi Tanjung, saya mendiskusikan program kerja tersebut. Selain itu, program kerja lainnya adalah mengumpulkan dokumen dan foto-foto kegiatan penting yang diselenggarakan di Maktab Islamiyah Tapanuli ini. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan di Maktab Islamiyah Tapanuli dari tahun 1970 sampai 1990. Pengajaran di Maktab Islamiyah Tapanuli ini berbeda dengan madrasah pada umumnya. Berikut liputan bersama Bapak Silmi Tanjung. Ini SK penelitian Al-Wasliyah
dia tingkat SK3 mungkin, walaupun secara dia sederajat dalam batasannya SD dengan ibtida'i, namun dari segi pelajarannya di madrasah ini dia semi pesantren, dia tidak ada belajar pelajaran seperti pelajaran bahasa Indonesia, matematika, hanya mendalami khusus di bidang agama. Kini, gedung Maktab Islamiyah Tapanuli ini berusia hampir 90 tahun dan fungsinya sebagai tempat belajar tidak pernah berubah. Kebijakan organisasi Al-Wasliyah untuk menjadikan gedung ini sebagai museum adalah langkah yang tepat untuk melestarikan dan menyelamatkan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Sekian video liputan praktik kerja lapangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.